Cerita dimulai dengan memperlihatkan kesibukan di sebuah kedai kopi, di mana seorang pelanggan sedang mengeluhkan pelayanan yang diterimanya. Di tengah keributan itu, seorang karyawan bernama Kia berhasil menenangkan situasi dan mengembalikan suasana kondusif di kedai tersebut. Pada saat yang sama, seorang karyawan lain bernama Chris datang terlambat ke tempat kerja. Ia bertemu dengan Kia di toilet dan pun menyapa temannya tersebut dengan ramah. Tak lama kemudian, Chris menerima telepon dari seseorang yang memaksanya untuk kembali bekerja. Hingga jam istirahat, saat itu Chris mendekati Kia untuk berbincang-bincang. Percakapan mereka terhenti ketika Chris membahas seorang teman di restoran itu yang sering bermain futsal di ruangan stok. Rupanya aksi Chris dan temannya tersebut sudah diketahui oleh banyak orang, membuat Chris merasa malu. Meskipun merasa malu, Chris tiba-tiba menggoda Kia untuk bermain futsal bersamanya. Awalnya, Kia menolak ajakan tersebut. Namun, Chris terus merayu dan menggodanya hingga Kia akhirnya terbawa suasana dan setuju. Namun, suasana yang awalnya menyenangkan berubah kacau ketika manajer restoran datang dan memarahi mereka. Manajer tersebut kemudian meminta semua karyawan berkumpul, karena pemilik restoran akan datang ke kedai tersebut. Charles, yang juga merupakan wanita idaman Chris, menyadari bahwa ia juga memiliki perasaan padanya. Meskipun Chris tidak menuntut untuk menjalin hubungan, Chris mengungkapkan keinginannya yang besar untuk bermain futsal bersama Charles. Chris sangat penasaran bagaimana rasanya ketika ia bisa mencetak gol ke gawang Charles. Mendengar hal tersebut, Charles tersenyum dan hatinya tergerak. Akhirnya, Charles setuju untuk bermain futsal bersama Chris malam itu. Keesokan harinya, tetangga Kia memberitahu bahwa ada seseorang yang mencari dirinya saat sedang bekerja. Mendengar hal itu, Kia terkejut dan meminta tetangganya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada orang tersebut. Di tempat kerja, Kia terlibat dalam percakapan bersama Chris dan Wang. Mereka sedang berbincang-bincang ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan restoran. Ternyata, mobil tersebut milik Charles, yang berniat untuk mengajak Kia bermain futsal. Meskipun Kia merasa canggung, Charles justru mengatakan bahwa ia senang jika ada yang melihat mereka. Dengan terpaksa, Kia pun memenuhi permintaan Charles. Setelah itu, pertemuan mereka ditutup dengan Charles mengajak Kia bermain futsal. Setelah memenuhi permintaan Charles, Kia kembali ke tempat kerja dengan sikap yang biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika jam kerja selesai, Wang dan Chris mengajaknya untuk bersantai di sebuah bar. Kia setuju dan bergabung dengan mereka. Setelah acara selesai, Wang kemudian pulang dengan menggunakan ojek online, sementara Chris mengikuti Kia sampai ke rumah kosnya. Malam itu, mereka bermain futsal bersama, dan Chris dengan mudah menjebol gawang Kia berkali-kali. Setelah permainan selesai, Chris yang penasaran mulai bertanya kepada Kia tentang kapan ia pertama kali bermain futsal. Kia pun mulai bercerita bahwa saat berusia 13 tahun, ia dipaksa bermain futsal. Pada waktu itulah, gawangnya pertama kali dijebol. Cerita tersebut mengungkapkan masa lalu pahit yang dialami Kia. Mendengar hal itu, Chris merasa kasihan dan meminta Kia untuk tenang sejenak mengenang masa lalunya yang penuh dengan beban berat yang dipikulnya. Mereka terikat dalam keheningan, dengan Chris berusaha memberikan dukungan melalui kehadirannya. Sementara itu, P juga memiliki hubungan dengan Kia yang terbentuk karena sering menyaksikan Kia bermain futsal dengan Charles. P mengancam Chris, mengatakan bahwa ia akan menyingkirkannya jika Chris berani bermain futsal lagi dengan Kia. Malam itu, P bahkan menginginkan dirinya bermain futsal bersama Kia di hadapan Chris. Namun, Chris menolak permintaan tersebut dan memilih pergi dari tempat. Keesokan harinya, teman-teman di restoran melihat Chris datang untuk bekerja. Salah satu karyawan bertanya kepada Kia tentang keberadaan Chris, namun Kia juga tidak tahu di mana Chris berada. Kemudian, tiba-tiba salah satu temannya melihat berita di media sosial yang memberitahukan kecelakaan tragis yang melibatkan anggota dewan, yaitu Charles beserta keluarganya dan juga sopirnya. Mereka semua meninggal dunia di tempat kejadian. Mendengar berita tersebut, Kia menahan air matanya. Meskipun hatinya hancur, ia mencoba bersikap tegar karena sedang bekerja. Tak lama kemudian, Kia dipanggil oleh Dani, pemilik restoran. Dani memberitahu bahwa ia ingin Kia bekerja di cabang restoran yang baru. Namun, Kia menolak karena ia lebih ingin tetap bekerja di tempat yang lama. Ternyata, Kia juga memiliki hubungan pribadi dengan Dani, pemilik restoran tersebut. Hubungan ini menambah kerumitan dalam hidup Kia yang sudah penuh dengan tekanan dan konflik. Kia merasa terjebak dalam situasi yang sulit, di mana ia harus menghadapi kenyataan pahit dari masa lalunya dan hubungan-hubungan rumit yang melingkupinya. Dan film pun selesai.